Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Oktayanti dengan NPM B1A022238. Di video kali ini kita akan membahas tentang 3 konsep penting dalam hukum pidana yang seringkali digunakan. Yang dimana masing-masing konsep ini memiliki tujuan dan penerapan yang berbeda dalam sistem hukum. Jadi, jika kalian penasaran tentang apa perbedaan antara ketiganya, yuk simak video ini sampai selesai. Pemidanaan merupakan aspek krusial dalam proses hukum untuk merespon tindakan kriminal dan memberikan konsekuensi kepada pelaku kejahatan. Terdapat beberapa teori yang mendasari pemberian hukuman, yaitu restitutif, retributif, dan restoratif. Masing-masing teori ini memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda dalam mencari keadilan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Pada video ini, kita akan mendalami ketiga teori tersebut, dari pengertiannya hingga perbedaannya masing-masing. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pemidanaan. Pemidanaan adalah proses hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. Tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk menegakkan hukum, menciptakan keadilan, dan mencegah terulangnya kejahatan di masa depan. Pemidanaan tidak hanya mencakup hukuman atau sanksi, tetapi juga bagaimana sistem peradilan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Pemidanaan dapat berupa hukuman penjara, denda, kerja sosial, hingga rehabilitas. Proses pemidanaan ini melibatkan tidak hanya pelaku, tetapi juga korban dan masyarakat yang seringkali merasakan dampak dari tindakan kriminal tersebut. Dalam beberapa sistem hukum, pemidanaan dikelompokkan dalam 3 teori utama, yaitu retributif, restitutif, dan restoratif justice, yang memiliki prinsip dan tujuan yang berbeda. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai retributif. Pemidanaan retributif yang merupakan pendekatan tradisional dan paling dikenal dalam sistem peradilan pidana. Dalam teori ini, pemidanaan difokuskan pada pemberian hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan utama pendekatan ini adalah memberikan pembalasan atau hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Dalam sistem ini, korban bukanlah pihak utama yang diprioritaskan, melainkan keadilan yang ditegakkan memberikan hukuman kepada pelaku. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan haruslah profesional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Nah, contoh dari kasus retributif ini ialah dalam kasus pembunuhan, pelaku dapat dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup sebagai balasan atas perbuatannya. Hukuman ini diberikan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa setiap kejahatan harus mendapatkan balasan yang setimpal. Namun, teori retributif ini hukuman yang diberikan seringkali tidak cukup untuk memulihkan keadaan korban atau memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah. Pendekatan ini lebih berorientasi pada pembalasan, bukan pada pemulihan keadaan sosial atau hubungan yang rusak. Dan selanjutnya ada pemidanaan restitutif, pemulihan kerugian korban. Teori kedua ini adalah berfokus pada pemulihan kerugian atau kerusakan yang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengembalikan korban ke posisi semula sebelum ia mengalami kerugian. Nah, dalam pendekatan ini, hukum yang dijatuhkan kepada pelaku umumnya berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi kepada korban. Oleh karena itu, pemidanaan restitutif sangat memperhatikan kerugian yang diderita korban dan berusaha memulihkan hak-haknya yang hilang akibat tindak pidana tersebut. Nah, contoh dari kasus restitutif ini ialah dalam kasus pencurian. Jika pelaku pencurian barang milik korban, dia dapat diminta untuk mengganti atau mengembalikan barang yang dicuri. Jika barang tersebut rusak atau hilang, pelaku bisa dihukum atau membayar ganti rugi kepada korban. Namun, salah satu kekurangan pendekatan ini adalah tidak semua kejahatan dapat dipulihkan dengan finansial atau material. Beberapa kejahatan seperti kekerasan fisik atau psikologis tidak bisa sepenuhnya dipulihkan hanya dengan ganti rugi. Oleh karena itu, pemidanaan restitutif sering dianggap sebagai tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan keadilan secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada pemidanaan restoratif justice, yang dimana
Pemidanaan ketiga ini adalah pemidanaan yang memiliki filosofis yang sangat berbeda dibandingkan dengan retributif dan restitutif. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat akibat tindak pidana. Dalam pendekatan restoratif, pemidanaan tidak hanya tentang pemberian hukuman atau ganti rugi saja, tetapi juga tentang rekonsiliasi dan usaha memperbaiki keadaan sosial yang terganggu. Pendekatan restoratif mengutamakan dialog antara pelaku dan korban untuk mencari solusi dan disepakati bersama. Dalam hal ini, pelaku diharapkan untuk mengaku kesalahannya, meminta maaf, dan bertanggung jawab atas tindakan dengan cara lebih konstruktif. Sering melibatkan mediasi yang dilibatkan oleh pihak ketiga seperti mediator atau lembaga peradilan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, contoh kasus dari restoratif justice ini ialah dalam kasus perkelahian antara dua remaja. Mereka bisa dipertemukan dalam sebuah mediasi yang difasilitasi oleh pihak berwenang seperti polisi atau konselor untuk berbicara mencapai kesepakatan bersama. Pelaku mungkin diminta untuk meminta maaf kepada korban untuk melakukan tindak pidana memperbaiki kerusakan yang terjadi seperti membantu korban. Nah, pendekatan restoratif justice ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah dan berkontribusi kembali ke masyarakat, sekaligus memberikan kesempatan untuk merasa didengar dan memperoleh keadilan dalam bentuk pemulihan hubungan, bukan hanya kompensasi material. Nah, kita telah membahas 3 konsep utama dalam hukum pidana, yaitu retributif, restitutif, dan restoratif justice. Masing-masing pendekatan ini memiliki tujuan yang berbeda, namun semuanya penting dalam menciptakan keadilan yang adil dan merata. Retributif menekankan pada hukuman sebagai balasan atas kejahatan, sedangkan restitutif berfokus pada pemulihan kerugian korban, dan sementara restoratif justice lebih pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tentu saja setiap pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Semua konsep ini berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan manusiawi. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai retributif, restitutif, dan restoratif justice dalam hukum pidana. Setiap pendekatan memiliki tujuan dan manfaatnya masing-masing dan penting bagi kita untuk memahami perbedaan ini. Saya harap video ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan membantu kalian memahami perbedaan antara ketiga konsep tersebut. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.